Halo teman-teman, semoga tetap semangat dan ceria. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, apalagi kita masih dalam pandemi COVID-19. Walau di rumah saja, kesehatan dan kebersihan tubuh harus tetap dijaga ya. Nah, siapa yang suka main alat musik? Alat musik apakah yang biasa teman-teman mainkan? Kali ini Bobo akan ajak teman-teman untuk mengenal tentang alat musik, mulai dari jenis-jenis alat musik, ada melodis, harmonis, dan ritmis. Kemudian kita akan bahas beberapa alat musik melodis yang ada. Sebelum lanjut videonya, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Teman-teman, saat bermain alat musik, kita harus bisa membedakan mana alat musik melodis, harmonis, dan ritmis. Tapi apa beda ketiganya ya? Alat musik digolongkan jadi 3 jenis berdasarkan fungsinya, yaitu alat musik melodis, harmonis, dan ritmis. Nah, apa kamu sudah tahu pengertian, jenis, dan contoh dari alat-alat musik melodis, harmonis, dan ritmis ini? Alat musik melodis adalah alat musik yang menghasilkan nada. Alat musik ini bisa membunyikan melodi dalam lagu secara lengkap. Bunyi yang dihasilkan alat musik melodis ini mengatur nada utama dalam sebuah lagu atau musik. Alat musik melodis dikelompokkan jadi beberapa jenis. Jenis ini dibuat berdasarkan dari cara memainkan alat musik ini. Sedangkan alat musik harmonis adalah alat musik yang dimainkan untuk memainkan harmoni pada suatu lagu. Ciri-cirinya adalah alat musik ini bisa memainkan ciri nada atau lebih secara bersamaan. Terakhir, alat musik ritmis adalah alat musik yang gak memiliki nada. Meski begitu, alat musik ritmis berguna untuk mengatur jalannya irama musik. Dengan kata lain, alat musik ritmis adalah alat musik yang sering dijadikan pengiring lagu. Contohnya seperti drum dan maracas. Nah, kali ini Great Kids akan membahas mengenai jenis-jenis cara memainkan alat musik melodis beserta contohnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Alat musik yang dipetik. Kamu pasti nggak asing dengan salah satu alat musik melodis yang dimainkan dengan cara dipetik ini, gitar. Selain gitar, alat musik melodis lain yang dipetik adalah ukulele, sasando, kecapi, dan mandolin. Alat musik yang ditiup. Siapa yang suka memainkan pianika? Pianika yang dimainkan dengan cara ditiup juga termasuk alat musik melodis loh. Selain pianika, seruling juga termasuk alat musik melodis yang ditiup. Selain itu ada juga flute, trompet, dan saksofon. Alat musik yang ditekan. Alat musik melodis yang dimainkan dengan cara ditekan yang paling populer adalah piano kids. Selain piano, ada juga alat musik keyboard, organ, dan akordeon yang juga dimainkan dengan cara ditekan. Alat musik getar atau yang digoyang. Alat musik yang dimainkan dengan cara digoyang ini sering dimainkan bersama-sama dalam kelompok. Nah, salah satu contohnya adalah angklung, yang juga termasuk salah satu alat musik melodis. Alat musik yang digesek. Alat musik melodis yang dimainkan dengan cara digesek ada banyak contohnya, tapi yang paling populer adalah biola. Biola dimainkan menggunakan alat gesek yang dibuat dari bahan khusus, namanya bow. Selain biola, ada juga alat musik gesek yang bernama cello. Alat musik yang dihisap. Kids, apa kamu tahu kalau ada alat musik melodis yang cara memainkannya dengan dihisap? Yeps, harmonika adalah salah satu alat musik melodis. Harmonika bisa mengeluarkan suara dari tarikan dan embusan utara dari mulut pemainnya. Nah kids, sekarang sudah semakin tahu kan tentang alat musik melodis ini? Nah, tadi disebutkan kalau salah satu alat musik melodis yang digoyang adalah angklung. Kita mengenal lebih dekat alat musik tradisional dari Jawa Barat ini yuk. Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional Indonesia yang berkembang di daratan Sunda, Jawa Barat. Angklung berasal dari bahasa Sunda, angklung, angklung, yang artinya gerakan pemain dengan mengikuti irama. Sementara kata klung adalah suara nada yang dihasilkan instrumen musik tersebut. Alat musik angklung ini banyak digunakan dalam berbagai acara, khususnya perayaan bercocok tanam.
Angklung akan dimainkan sebagai bentuk pemanggilan kepada Dewi Sri, sosok yang digambarkan sebagai Dewi Kesuburan yang akan memberikan berkah pada tanaman padi. Apakah kamu tahu ada berapa jenis angklung? Yuk kita kenali beberapa jenis angklung yang ada di Indonesia. Angklung Kanekes. Angklung Kanekes ini berasal dari Baduy. Angklung ini ditampilkan hanya saat upacara menanam padi. Pembuatan angklung ini hanya dilakukan oleh orang suku Baduy Dalam. Angklung Reog. Pernahkah kamu melihat tarian reog Ponorogo dari Jawa Timur? Salah satu alat musik yang mengiringi tarian ini adalah angklung reog. Berbeda dengan jenis angklung lainnya, suara dari angklung ini lebih keras dan hanya memiliki 2 nada. Angklung ini juga dikenal dengan sebutan klongkluk. Angklung Dok-Dok Lojor. Apakah kamu pernah mendengar tarian tradisional Dok-Dok Lojor? Tradisi Dok-Dok Lojor adalah tradisi penghormatan kepada tanaman padi. Tradisi ini masih dilakukan oleh masyarakat Kasepuhan Panser Pangawinan atau Kesatuan Adat Banten Kidul. Dalam tradisi Dok-Dok Lojor ini akan ada 6 orang yang memainkan angklung. 2 orang memainkan angklung Dok-Dok Lojor dan 4 lainnya memainkan angklung besar. Angklung Badeng. Jenis yang keempat adalah angklung yang berasal dari Garut, yaitu angklung badeng. Angklung badeng awalnya digunakan sebagai alat musik pengiring dalam ritual penanaman padi kids. Namun seiring dengan masuknya penyebaran Islam pada masa lampau, terjadi pergeseran fungsi, yang kemudian angklung badeng ini digunakan sebagai alat pengiring dakwah. Angklung Padaeng. Angklung kelima adalah angklung Padaeng. Angklung ini dikenalkan pertama kali oleh Daeng Sutikna pada tahun 1938. Daeng Sutikna melakukan modifikasi pada struktur batang sehingga mampu menghasilkan nada diatonik. Karena modifikasi inilah, angklung jenis ini dapat dimainkan bersama alat musik populer dan modern. Itu dia 5 jenis angklung yang ada di Indonesia. Dari kelima jenis angklung ini, manakah yang pernah kamu lihat atau mainkan? Sebagai warga negara Indonesia, sangat penting untuk kita mengenal berbagai alat musik tradisional yang ada di Indonesia ya kids. Alat musik melodis yang kedua adalah pianika. Apakah teman-teman sudah memahami cara memainkan pianika? Kalau belum, yuk kita belajar bareng-bareng. Halo sahabat Mombi, siapa yang suka main musik? Ada banyak alat musik yang bisa kita mainkan, mulai dari alat musik melodi sampai alat musik perkusi. Nah, alat musik melodi ini adalah alat musik yang bisa menghasilkan nada. Contohnya piano, pianika, recorder, dan lain-lain. Lalu ada juga alat musik perkusi, yaitu alat musik yang bisa menghasilkan bunyi dan biasanya menjadi pengiring. Contohnya drum, gendang, rebana, dan lain-lain. Nah, kali ini kita mengenal salah satu alat musik melodi yuk. Namanya pianika. Pianika ini adalah salah satu alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup dan ditekan. Nah, selain pianika, ada juga alat musik tiup lainnya, seperti recorder, suling, trompet, klarinet, dan lain-lain. Sekarang, kita mengenal bagian-bagian dari pianika yuk. Pertama, ada bagian utama pianika. Di sini ada tuts yang berwarna putih, dan ada tuts yang berwarna hitam di atasnya. Biasanya, tuts warna putih ini jumlahnya 19 buah, sementara yang tuts hitam ini jumlahnya 13 buah. Lalu, di ujung sini ada tombol yang bentuknya bulat. Tombol ini berfungsi untuk mengeluarkan udara saat kita tiup. Kemudian ada selang pianika. Ujung selang pianika yang bentuknya bulat ini akan disambungkan ke badan pianika. Sementara ujung selang yang pipih kita gunakan untuk kita tiup. Sekarang kita mengenal nada di tuts pianika ini ya. Nada dalam musik biasanya dibaca dalam bentuk notasi. Ada notasi angka dan juga notasi balok. Nah, yang paling sering digunakan adalah notasi angka. Mungkin teman-teman sudah tahu dengan notasi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do ditulis dengan angka 1, re angka 2, mi angka 3, fa angka 4, sol angka 5, la angka 6, si angka 7, lalu kita ke nada do tinggi yang ditulis dengan angka 1 dan titik di atasnya.
Nah, di pianika, nada do berada di tuts putih yang ini. Jadi ada do, sebelahnya ada re, mi, fa, sol, la, dan si. Oktav yang ini adalah oktav sedang. Lalu di sebelah si ada do, dan oktav sini adalah oktav tinggi. Dan yang paling ujung, 4 tuts putih yang paling ujung adalah oktav rendah. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Nah, sekarang kita coba mainkan sebuah lagu dari pianika ini yuk. Nah, apakah teman-teman tahu lagu yang dimainkan tadi? Betul sekali, judulnya Topi Saya Bundar. Nah, di episode selanjutnya, kita akan mengenal lebih dalam cara memainkan lagu Topi Saya Bundar ini dengan pianika. Jadi, ikuti terus ya. Sampai jumpa di video Mombi selanjutnya. Dadah! Alat musik melodis yang ketiga adalah gitar. Apakah di antara teman-teman ada yang sudah bisa memainkan gitar? Apakah kamu suka bermain gitar? Gitar merupakan alat musik yang dapat kita jumpai dimanapun. Setiap gitar memiliki ciri khasnya masing-masing. Mulai dari warna atau tanda yang menjadikannya identik dan berbeda dari yang lain. Ada juga beberapa gitar yang sengaja dibuat khusus untuk pemiliknya. Gitar khusus ini tentu saja bukan gitar biasa, kids. Karena dibuat secara khusus, gitarnya pun memiliki harga yang cukup mahal. Gitar-gitar mana saja yang memiliki harga yang tinggi ya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Gibson Flying V. Gitar Gibson Flying V pertama kali dibuat oleh perusahaan Gibson Guitar Corporation pada tahun 1958. Gitar ini hanya diproduksi sebanyak 17 unit. Dan unit pertama diberikan kepada legenda musik blues Albert King. Karena hanya diproduksi sebanyak 17 unit, gitar ini menjadi salah satu gitar langka yang berharga. Kini gitar ini jatuh ke tangan aktor Steven Seagal dengan harga 1,1 juta US dollar. Washburn 22 series Hawk. Bagi seorang gitaris, gitar merupakan senjata utama yang akan dijadikan aset yang berharga. Salah satu gitar yang menjadi aset berharga yang bahkan menjadi aset nasional pemerintah adalah gitar Washburn 22 series Hawk milik Bob Marley. Saat ini, gitar tersebut sudah menjadi milik Scott Chaney dengan harga 1,3 juta US dollar. 1959 Les Paul Sunburst. Gitar 1959 milik Les Paul Sunburst merupakan gitar yang dibuat oleh perusahaan gitar Gibson Guitar Corporation. Gitar ini merupakan standar yang sudah digunakan oleh gitaris The Rolling Stone Keith Richards sejak tahun 1964. Berkat pengaruh dari Keith Richards, gitar ini menjadi gitar yang banyak digunakan oleh para gitaris. Bahkan, gitar ini masih tetap diproduksi oleh Gibson Guitar Corporation. 1968 Stratocaster. Gitar ini pernah digunakan oleh Jimi Hendrix pada tur konser turnya di Woodstock pada tahun 1969. Kemudian, gitar ini berada di tangan Mitch Mitchell mulai tahun 1970 sampai 1990. Sampai pada akhirnya gitar ini dibeli seharga 2,2 juta US dollar oleh sahabat Bill Gates yaitu Paul Allen. Reach out to Asia Fender Stratocaster. Gitar ini diproduksi oleh Fender Musical Instrument. Gitar ini awalnya dimiliki oleh salah seorang keluarga kerajaan Qatar yang kemudian disumbangkan untuk amal. Hal yang membuat harga gitar ini melambung adalah
Karena pada gitar ini terdapat tanda tangan musisi dunia seperti Paul McCartney, Keith Richards, Mick Jagger, dan juga masih banyak lagi. Nah kids, itu dia 5 gitar yang memiliki harga fantastis. Kamu tertarik memiliki yang mana nih? Menarik sekali ya belajar tentang alat musik. Musik mendukung kecerdasan otak dan juga melatih motorik kita. Nah, teman-teman tertarik membahas topik apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Majalah Bobo agar kamu tidak ketinggalan video menarik setiap harinya. Jangan ketinggalan juga untuk membaca majalah Bobo yang terbit setiap hari. Teman-teman bisa berlangganan melalui gridstore.id. Sampai jumpa lagi ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!